syarat doa makbul. Lah dongane pun sami makbul napa dereng? Dereng. Padahal ud'uni fastajib lakum. Jadi berdoalah kepadaku pasti maka aku langsung kabulkan. Kinten-kinten ngaten. Tapi ketika belum makbul barangkali pertanyaan ini perlu kita simak bersama-sama. Sebagian mubalik menyatakan bahwa berdoa di Raudhah di Masjid Nabawi doanya makbul. Tetapi sebagian mubalik mengatakan bahwa tidak perlu menggunakan tempat tertentu untuk berdoa. Asalkan sudah masuk masjid sudah cukup dan makbul. Manakah yang benar? Nah, niki. Dipun jawab majelis tarjih. Sebelum menjawab pertanyaan saudara, baiklah kami kutipkan beberapa persyaratan berdoa. Menurut jumhur ulama, antara lain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi kewajiban-kewajiban kepadanya dan meninggalkan larangan-larangannya sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah. Wa idza'alaka, langsung saya bacakan artinya di Al-Baqarah 186. Okay. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ini dalil Qur'annya. Jadi syarat berdoa satu, menanggalkan larangannya sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah di 186. Dan insya Allah ketika kita sudah meninggalkan dosa, insya Allah doa makbul. Barangkali doa tidak makbul karena ketahan oleh dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Ini untuk kita muhasabah. Yang kedua, berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah di surat Al-Fatihah ayat gangsal. Apal nggih? Berdoa kepada Allah tanpa perantara, terus langsung, boten usah tunda-tunda. Jadi langsung, iya karena butuh, wa iya karena stain. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami memohon pertolongan. Nah, jadi langsung, syarat keduanya langsung. Yang ketiga, memperbanyak istighfar kepada Allah sebagaimana yang diperintahkan dalam surat Nuh ayatnya 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Faqul tustighfiru rabbakum innahu kana ghafara. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun, mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Terus di surat Nuh memang saya pernah baca di salah satu buku pelafalan astaghfirullahaladzim itu dimulainya dari Nabi Nuh, dari Nabi Nuh, dan ini terabadikan di Al-Quran Nuh 10-12. Faqul tustighfiru rabbakum innahu kana ghafara. Jadi yang ketiga memperbanyak istighfar. Yang keempat, meyakini bahwa doa yang diucapkan akan dikabulkan Allah sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Jadi penuh dengan keyakinan. Yang keempat, saya ulang, yang pertama jauhi dosa. Yang kedua, namanya berdoa langsung. Langsung, boten tunda-tunda boten. Kalau minta didoakan boleh kepada siapapun, tapi yang namanya berdoa niku langsung. Iya karena butuh, iya karena stain. Yang ketiga memperbanyak istighfar. Dalilnya faqul tustighfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yang keempat meyakini bahwa doa yang diucapkan akan atau pasti dikabulkan. Terus harus punya keyakinan. Apa yang tidak mungkin bagi Allah ketika Allah sudah kun fayakun. Terus kedah yakin sangat.
Kemudian yang kelima, berdoa disertai dengan usaha sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Oke. Surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dados nggih donga nggih ikhtiar. Ngaten. Demikian pernyataan bagi seorang yang berdoa kepada Allah. Apabila pernyataan tersebut terpenuhi, niscaya Allah akan kabulkan doanya kapan dan dimanapun ia berdoa, di masjid, di rumah, di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, karena waktu dan tempat beribadah berbeda keadaannya. Maka tentu saja ada waktu yang afdol atau utama, ada pula tempat yang afdol seperti yang disyaratkan dalam hadis Nabi. Waktu afdol untuk berdoa pada hari Jumat. Ada waktu-waktu afdol, satu pada hari Jumat, kemudian pada saat antara azan dan iqamat, kemudian pada waktu sujud, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang saya langsung bacakan artinya. Diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, saat seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya ialah ketika ia bersujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Jadi saat sujud boten nopo-nopo nek dangu ngene sujud. Mudah-mudahan sepertinya kematian yang terbaik adalah ketika kita paling dekat dengan Allah. Waktu yang paling dekat saat sujud. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam kondisi husnul khotimah, dalam posisi sujud. Amin nggih. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian yang keempat atau berikutnya, waktu sepertiga malam. Apal nggih? Apa diulang malih? Waktu afdol yang Nabi sabdakan, satu hari Jumat, kedua saat, yang ketiga saat sujud, yang keempat sepertiga waktu malam, yang kelima ketika berpuasa. Hari Jumat saat antara adzan dan iqamah, saat sujud, kemudian sepertiga malam, kemudian saat berpuasa. Nah, niki afdol, waktu-waktu yang afdol untuk kita berdoa. Hujan turun. Datang mriki boten nonton. Saya hanya membaca nggih. Mungkin di sini belum ada, bisa dilengkapi, tapi yang pasti di sini tidak ada. Insyaallah ketika itu hadisnya sahih, itu bisa dipakai rujukan untuk kita ibadah. Tapi kalau tidak perlu, nggih, tidak perlu. Kalau hasan, insyaallah masih bisa di ranah muamalah, bukan dalam ibadah. Hadis sahih tentang doa yang lebih afdol dan diijabah. Ini pertanyaannya, apakah ada hadis yang sahih bahwa doa orang banyak dari jumlah 40 orang atau lebih afdol dan diijabah ketimbang doa sendiri-sendiri? Lah niki banyak ini yang bertanya. Apa lebih apik bareng-bareng apa dewek-dewek terus niku. Sing cepet dikabulaken sing pundi? Nggih, ngoten. Jadi jawabannya sepanjang yang telah kami teliti, majelis tarjih teliti atau diketahui, tidak terdapat hadis yang mengatakan bahwa doa yang dibacakan oleh 40 orang atau lebih itu lebih afdol atau utama dari doa yang dibaca sendiri-sendiri. Yang kami temukan hadisnya yaitu sabda Nabi SAW mengenai mayit yang disolatkan oleh banyak orang, dalam kurung 40 orang, Allah akan memberi pertolongan terhadap mayit itu. Terus nek donga sareng-sareng boten wonten hadise atau dalilnya, tapi bila mana mayit jenazah itu didoakan lebih dari banyak lah, minimal dalam kurung mriki 40 orang itu akan diringankan atau Allah akan beri pertolongan terhadap
mayit tersebut. Makanya mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa sholat niku nggih, menyolati mayit lah. Minimal kita inilah yang terakhir bisa kita berikan terhadap mayit gitu. Mudah-mudahan Allah ringankan kita semua dalam menyolati saudara kita yang meninggal dunia. Jadi itu ya yang jawabannya. Terus doa bareng-bareng tidak menjadi lebih utama, okay? Dibanding misal dewekan imboten. Ini pandangan tarjih sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Dawud. Terus angkat tangan lah, niki sekarang muncul orang-orang panduan nih, angkat tangan atau nopo mengusap rai gitu. Nah ini biar clear saya bacakan. Pertanyaan, berapa waktu lalu kami sempat berdialog dengan teman-teman di satu masjid mengenai mengangkat tangan ketika berdoa. Sebagian teman berpendapat disunahkan mengangkat tangan, sedang yang lain berpendapat tidak disunahkan. Semuanya menyodorkan hadis, baik yang berpendapat sunnah mengangkat tangan maupun yang berpendapat tidak sunnah mengangkat tangan. Yang berpendapat tidak sunnah mengangkat tangan karena ada hadis yang mengatakan ila fil istisqa, kecuali ketika istisqa saja, karena ada pengecualian. Itulah sebagian teman kami berpendapat tidak disunahkan mengangkat tangan ketika berdoa. Maka dengan ini kami mohon kepada Dewan Fatwa untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan istisna atau pengecualian tersebut. Karena yang berpendapat tidak sunnah mengangkat tangan mengatakan bahwa hadisnya hanya 2 di Al-Bukhari. Menganggap lemah, maka kami mohon dikutipkan beberapa hadis, kalau perlu sebanyak mungkin yang Bapak temukan agar lebih jelas lengkap dengan sanadnya. Itu pertanyaannya komplit sanad. Jawaban, untuk memenuhi permintaan saudara memang memerlukan waktu banyak sebab harus membaca beberapa kitab hadis, terutama syarahnya. Sebab untuk memahami hadis tidak cukup hanya dari segi sanadnya saja, atau hanya dari segi nahwunya, atau hanya dari segi matannya saja, melainkan harus melihat juga dari berbagai segi, termasuk segi balaghahnya. Baiklah, untuk menyingkat jawaban kami kutip lebih dahulu hadis yang dapat kami temukan. Ini langsung cepat saja. Nah, ini kalau mungkin ini terlalu cepat nanti kami ulang di pertemuan selanjutnya. Terus intinya ngangkat tangan ketika berdoa sunah napa mboten? Nah ini saya langsung ke hadisnya saja. Diceritakan kepada kami oleh Utsman bin Syaibah, diceritakan kepada kami oleh Thalhah bin Yahya, diceritakan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri, dari Salim dari Ibni Umar, bahwa dalam kurung Ibnu Umar melemparkan jumroh yang dekat atau pertama dengan 7 kerikil sambil bertakbir. Pada akhir setiap lemparan kerikil lalu maju hingga pada tempat yang rata dan berdiri menghadap kiblat dengan berdiri lama dan berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Lalu melempar jumroh wusto atau kedua, lalu mengambil arah sebelah kiri dan menginjak tanah yang datar, berdiri menghadap kiblat dengan lama berdiri dan berdoa mengangkat kedua tangannya dan berdiri lama, lalu melempar jumroh akobah atau yang ketiga dari arah lembah dan tidak berhenti di situ, kemudian meninggalkan tempat itu dan berkata, demikianlah yang saya lihat Nabi kerjakan. Terus niki riwayat ini sanadnya cukup lengkap dari Utsman bin Abu Syaibah, diceritakan kepada kami dari Thalhah dan seterusnya sampai sanadnya tersambung kepada apa yang dilakukan Nabi. Jadi Nabi ketika jumroh itu mengangkat tangan. Kemudian hadis yang kedua, ini langsung saja dari Salim bin Abdullah bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu an melempar jumroh yang dekat atau yang pertama dengan 7 kerikil, bertakbir pada akhir setiap lemparan kerikil. Oh ini kurang lebih sama, hanya redaksinya yang berbeda.
redaksinya berbeda, tapi intinya Nabi itu ketika berdoa mengangkat tangan. Yang ketiga dari Utsman bin Umar diceritakan kepada kami oleh Yunus, juga sama mengangkat tangan. Ada tiga berarti, ada tiga hadis yang melihat Nabi mengangkat tangan. Kemudian juga ini yang hadis keempat oleh Musaddad, itu juga mengulurkan kedua tangannya dan berdoa. Jadi masih kurang lebih sama. Ini hadisnya banyak sekali, ada sekitar 9, 10, 11, 12, 13. Kurang lebih ada 13 hadis yang mengangkat tangan. Jadi tidak masalah, insya Allah yang mengangkat tangan sudah betul sesuai sunnah. Kalau yang berbeda pendapat juga tidak masalah. Hanya ini di sini kesimpulan kedua tangan ketika berdoa adalah sunnah atau mustahab dan tidak perlu mengangkat tangan tinggi-tinggi kecuali pada waktu berdoa istisqa. Terus mengangkat tangan boleh yang rendah saja kecuali istisqa. Karena ini hadisnya ada sekitar 13 yang dikutipkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kurangan. Apabila terdapat kesalahan itu murni dari pribadi saya yang masih terus belajar ini. Apabila ada kebaikan itu mutlak dari Allah. Demikian, nasrul minallah wa qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.